Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ali Firmansyah dengan NIM 20143111016. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program klasifikasi yang saya buat. Nah, awal mulanya yaitu mempersiapkan dataset dari dataset kanker mamografi dari link berikut, yaitu dari https://www.kagel.com. Nah, link tersebut kita klik, kemudian akan menuju ke sini. Nah, dari link ini ada ID number, diagnosis M yaitu malignan dan B benign. Kemudian di dalamnya ada radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, compactness, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari data ini kita download saja. Downloadnya dengan klik di sini daerah download 50 KB ini. Setelah itu, nah, setelah itu memisahkan data. Untuk keperluan uji coba nanti dataset dibagi dua, yaitu data trend dan data set, data test. Data data trend berisi data ke 1 sampai data ke 450 dan data test berisi data ke 451 sampai data ke 569. Selain itu, atribut kedua kelas pada data test CSV dihapus untuk mempresentasikan dataset baru yang hendak diprediksi kelasnya. Kemudian, mengunggah file data trend CSV dan data test CSV ke Google Drive. Nah, setelah itu membaca dataset dengan cara buat file script Google Colab baru, hubungkan Google Colab dengan Google Drive, kemudian menyimpan path dari trendset dan testset ke dalam suatu variabel. Nah, mari kita coba dari dataset yang kita download tadi. Nah, ini adalah isi dari dataset yang kita download. Ada ID diagnosis yang M ini malignan dan B benign. Nah, sampai pojok ini dataset ini berjumlah 570, yaitu dengan dibagi menjadi data trend dan data set. Nah, saya sudah mempersiapkan dataset, data trend, dan dataset yang sudah dibagi. Nah, berikut datanya. Untuk ini data training dengan format CSV. Data training format CSV berisi nomor 1 sampai nomor 450. Kemudian untuk data testing berjumlah 120 data. Nah, setelah kita memisahkan data train, data testing yang dimasukkan ke dalam Google Drive, setelah itu kita membuat program yang di tools yang digunakan yaitu Google Colab dengan cara untuk mengklik kanan, kemudian Google Collaborate ini kemudian diklik. Nah, pertama-tama yaitu memberi akses Google Colab untuk membaca dataset yang ada di Google Drive. Nah, ini kemudian melakukan
Source code-nya yaitu from Google Colab Import Drive. Nah, drive ini untuk menjadi library. Kemudian kita memanggil dari data, membagi dari membagi data train, data test yang tersimpan di drive, my drive kuliah semester 5 per episode ini. Sesuai yang ini tempat alamat filenya. Kemudian kita run saja. Sebentar. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Dari ini klik connect to Google Drive. Oke, menggunakan login menggunakan akun, kemudian izinkan. Nah, setelah itu berhasil. Kita tunggu masih lama. Nah, source code-nya berhasil. Kemudian melakukan proses membaca data training dan data testing yang memiliki format CSV. Nah, dengan library Panda ini bagi data train, data testing, kemudian membacanya dengan source code berikut ini. Kemudian kita run saja source code-nya. Nah, akan muncul seperti ada ID, diagnosis, radius. Nah, masih banyak lagi. Setelah itu, melakukan pemisahan antara fitur dan kelas. Dengan source code berikut ini. Yaitu label trend, data trend, diagnosis. Kemudian fitur trend, data trend. Radius, tekstur, perimeter. Nah, ini didapat dari ini. Dan diagnosis ini dari ini. Kemudian kita print, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya membagi data training menjadi training set dan testing set, validation set untuk membuat model dan menguji akurasi model yang dibuat. Dengan source code, form SQL model selection import train test split, xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, fitur train label train random set 0. Langsung saja kita run. Nah, berhasil selanjutnya membuat model classifier menggunakan metode naive Bayes classifier. Dengan source code berikut yaitu form scalar naive Bayes import Gaussian NB. Berikut formatnya. Kita run. Nah, maka muncul seperti ini. Selanjutnya, menguji model classifier yang dibuat ke testing set atau validation set. Dengan source code YBRAT, GNB ini dari ini, nama ini, Pratik Xtest. Kemudian kita run. Nah, berhasil selanjutnya untuk menghitung akurasi testing set validation set menggunakan confusion matrix dengan source code berikut yaitu form scalar matrix import confusion matrix. Nah, berikut yaitu source code-nya dengan print akurasi, sensitivity, dan specificity. Langsung saja di run. Nah, maka ketemu hasilnya yaitu dengan akurasi 92%. Nah, ini adalah akurasinya dari testing yang kita buat. Selanjutnya, menerapkan model ke data testing untuk mendapatkan kelasnya, labelnya.
Dengan fitur set sama dengan dataset, radius mean, tekstur mean, perimeter mean, area mean, dan seterusnya. Kemudian YPRAT test sama dengan GNB Pratik fitur test. Kemudian di print YPRAT testnya. Maka menghasilkan seperti ini. Nah, berikut ini adalah hasilnya yang kita klasifikasi tadi. Selanjutnya yang terakhir menyimpan data ke file CSV di Google Drive. Dengan format berikut output PT data frame hybrid test, ID data test ilog 0, ID PT data frame ID hasil sama dengan PT konkat ID output aksi 1. Dengan hasil to CSV, ini adalah format drive kita yang akan filenya yang akan kita simpan di My Drive ini. Nah, kemudian kita beri judul hasil klasifikasi. Langsung saja kita run. Selesai, maka kita cek di hasil klasifikasi ini. Kita lihat, nah berikut ini adalah hasil dari klasifikasi yang kita buat tadi. Dengan ID ini, kemudian hasilnya BMBB ini. Sampai 120 data. Baik, cukup itu saja penjelasan dari program klasifikasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.